Halo, halo. Kita lanjutkan ke materi berikutnya. Kalau kemarin kita sudah berhasil membuat sebuah view, jadi view itu nggak bisa diakses langsung ya. Jadi kalau webnya langsung akses ke view-nya nggak bisa. Harus gimana? Jadi kalau webnya harus kita akses pertama kan controller nih, ya. Dari controller baru ke view-nya. Nah, sekarang kita coba nih bagaimana caranya view yang sudah kita buat sebelumnya itu bisa diakses atau bisa dipanggil dari controller. Sekalian kita belajar controller ini pembuatan fungsi baru ya. Jadi ini view-nya yang sudah kita buat ya teman-teman. Kita tutup dulu, kita buka controller yang sudah kemarin kita buat. Kita tambahkan public function. Jadi di dalam sebuah controller kita bisa membuat banyak fungsi ya teman-teman. Oke, nggak apa-apa deh, nanti aja. Function ini adalah halaman home, mungkin kita kasih nama home. Ya, di sini kita bisa tambahkan di dalam fungsi home. Jadi kita punya dua fungsi ya teman-teman. 3 sampai 5 ini adalah fungsi index, 6 sampai 8 nanti kita tambahkan di dalamnya baris ke-7 ini kode-kode yang lain. Jadi 6 sampai 8 ini sementara adalah isi dari home. Oke, kita isi dengan cara $this ya. Kita pernah bahas sebelumnya, $this ini digunakan untuk mengakses variabel juga fungsi yang ada di dalamnya kelas ini sendiri. Misalnya ini kelas baru, berarti di dalam kelas baru kita akan mengakses sesuatu gitu ya, sesuatu yang dimiliki oleh kelas baru ini. Tapi kita nggak tahu kenapa ada load ini gitu ya. Load itu bukan sesuatu yang pernah kita buat sebelumnya, tapi ternyata dimiliki oleh kelas baru. Ini salah satu hal yang perlu dijelaskan karena kita sudah extends dari CI controller, maka kita memiliki variabel-variabel dan fungsi-fungsi yang dimiliki juga oleh CI controller. Jadi CI controller ini adalah sebuah kelas ya teman-teman. Nah, baru ini menduplikasi atau kalau istilah yang betul adalah mewarisi sifat-sifat yang isinya antara lain variabel dan fungsi yang dimiliki oleh CI controller. Jadi CI controller ini punya load, maka baru ini meskipun dia belum pernah memberitahukan kalau dia membuat sebuah load, tapi karena CI controller sudah punya, maka baru ini bisa mengakses ya teman-teman. Gitu ya, barunya bisa mengakses load itu. Di load sendiri kita bisa melakukan gini, views, view aja tanpa S ya teman-teman. Jadi yang pakai S cuma di foldernya, view-nya sendiri nggak pakai S ketika kita load. Jadi kalau kita mau memanggil view di dalamnya controller, kurang lebih kodenya seperti ini, this minus lebih besar load minus lebih besar view, kurung buka kurung tutup, PHP tanda petik, nama view-nya tanpa ekstensi, tanpa titik PHP ya. Tadi kita buat v baru seperti ini ya. Kita coba ya teman-teman, kita akses. Diingat-ingat bahwa nama fungsinya adalah home. Jadi kalau ini kita jalankan, tidak ada yang berubah karena nama controllernya yang dipanggil baru, tidak ada masalah. Tapi fungsi yang kita akses bukan fungsi yang index. Kalau kita mau mengakses fungsi index, saya zoom lagi ya. Oke, kita kecilkan. Malah hilang. Jadi kalau kita mengakses fungsi index seperti ini, nggak ada masalah, sama kayak sebelumnya. Berarti index ini dipanggil ketika kita manggil kelas baru tanpa kita beritahu fungsi yang kita panggil adalah index gitu, nggak usah kita beritahukan, otomatis tahu ya. Nah, kalau kita mau mengakses fungsi yang lain ya, setelah controllernya ini namanya baru, kita tuliskan nama fungsinya. Salah satu yang kita buat tadi fungsinya namanya home.
Oke, home. Oke, berhasil ya, berhasil kita load. Ini website baru, selamat datang. Ini yang tadi sudah kita tuliskan di dalam view-nya. Kurang lebih seperti itu caranya mengakses view yang sudah kita buat dari sebuah controller. Kita akhiri sampai di sini videonya, kita lanjutkan di video berikutnya.